Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Siti Aisyah bercerita, annahum dhahabu syatan. Siti Aisyah itu ceritanya bahwasanya mereka para sahabat Nabi itu menyembelih kambing. Kemudian Nabi mendapatkan bagian. Dan bagian yang diterima oleh Siti Aisyah yang mengurusi. Pada suatu ketika faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma baqiya minha?" Apa yang tersisa dari kambing kemarin tuh Aisyah? Ada kambing tersisa enggak? Zaman dulu enggak kebayang bisa nyimpen sampai sebulan. Sekarang ini disimpan sampai bulan. Saking pelitnya buat hari raya tahun depan. Ada tamu enggak dikasih ini, sayang-sayang terus. Ma baqiya minha illa katifuha. Yang tidak ada yang tersisa ya Rasulullah kecuali sampil belikat apa itu. Ya, pokoknya kalau ada bagian tangannya ini bagian sininya kambing. Kalau seandainya ini kambing ya. Sini itulah. Ya sampil ya, betul ya. Sampil. Hanya itu saja, semuanya sudah habis ya Rasulullah. Qala, apa jawab Nabi? Baqiya kulluha ghairu katifiha. Aisyah, yang lain di mana? Yang lain sudah diberikan ke orang ya Rasulullah. Tinggal yang tersisa di rumah hanya itu saja, sampilnya saja. Dijawab oleh Rasulullah, semuanya yang tersisa di hadapan Allah, hanya sampilnya saja nanti justru yang tidak bisa kita lihat. Karena sampilnya tidak kita berikan ke orang. Ini hadis perlu dibaca dengan hati. Hei orang yang punya harta, mana kekayaanmu yang sesungguhnya itu, yang bakal abadi dan tidak akan rusak, yang telah engkau sedekahkan dan engkau infakkan. Jika anda punya duit 500 juta lalu anda infakkan 400 juta, tinggal 100 juta, mana yang tersisa? Yang 400 juta sudah anda titipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang 100 juta ini bisa macam-macam, bisa saja menjadi sebab masuk neraka itu. Yang 400 yang sudah kita berikan ini. Nah, kalau orang ini faham makna ini, insya Allah luar biasa. Islam ini gak ada yang kurang. Buat televisi aja bingung, buat radio bingung ini. Buat pondok saja masih bingung kan begitu. Kalau seandainya kesadaran orang bahwasanya yang aku berikan di jalan Allah itulah yang abadi, maka beres. Dan uniknya subhanallah, ini kesadaran dari orang-orang di luar Islam, khususnya Yahudi, termasuk yang jago-jago bisnis yang kelas dunia itu, ternyata mereka berani menginfakkan dengan keyakinan mereka, tentunya untuk kepentingan mereka, sampai 70% dari asetnya. Dan itu menjadi tren gaya hidup mereka. Jadi mereka bangga kalau sudah bisa menghibahkan asetnya untuk perjuangan mereka tentunya. Untuk kemanusiaan kadang, cuman hanya biasanya bukan untuk manusia yang beragama Islam. Ada mereka. Jadi mereka seperti itu. Kita bisa nyebut beberapa nama-nama besar yang bisnis-bisnis dunia, orang-orang Yahudi yang bisnis yang kelas dunia, yang produknya pun dijual di tempat kita. Ternyata mereka dengan sukarela bukan 1%, 2%, 70% dari asetnya diberikan. Karena dia yakin dia masih bisa berbuat dengan itu semuanya. 70% asetnya diberikan untuk. Gimana ini umat Islam yang 2,5% zakat saja masih tertunda. Kita diuji dengan berbangga saja, kita itu umat yang terbagus, merasa terbagus terus sehingga tidak mau berusaha untuk memperbagusi diri. Yang kita harus sadar ini, sabda Nabi SAW, apa yang telah kita berikan justru itulah yang bakal abadi dan bakal kita lihat nanti di akhirat. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis sahih. Wa maknanya tasaddaqu biha illa katifaha. Bersedekahlah engkau wahai Aisyah kecuali sampilnya saja. Faqala Nabi mengatakan baqiyat lana fil akhirati illa katifaha. Jadi nanti yang kita sedekahkan itu Aisyah akan sisa nanti tertinggal nanti di surga di akhirat, hanya sampilnya saja nggak nyampe ke akhirat. Jadi yang selama ini kita tumpuk kita jadikan bahan untuk koleksi macam-macam itu hanya untuk banggaan di dunia itu nggak akan nyampe di akhirat. Tapi yang kita sedekahkan itu yang nyampe. Nanti di sana ada orang yang sangat bergembira karena punya tabungan banyak. Ada orang biarpun di surga masih mikir, ya Allah kalau ngerti begini akan saya infakkan semuanya. Nah, infak pakai secuil.
Infaknya sedikit sekali. Dan baca ini dengan hati, bercita-citalah Anda untuk bisa semacam itu. Anda punya gaji, sisihkan dari gaji Anda untuk menjadi sesuatu yang abadi nanti di akhirat. Sisihkan gaji Anda. Berikan rizki Anda, pastikan saya harus mengambil daripada rizki ini untuk kepentingan umat Nabi Muhammad SAW.